Salam sejahtera saya ucapkan untuk para hadirin. Yang kami hormati Bapak Yosep Bartasar Manik selaku dosen pembimbing kelompok 5 kerja praktek. Kami akan mempresentasikan topik kerja praktek kami yang berjudul Usulan Perbaikan Kualitas pada Rolling Mill dengan menggunakan metode 7 Tools dan Fault Tree Analysis di PT Growth Sumatera Industri. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari Metio Fani Julianti, Felix Arnesitorus, dan Joshua Partogi Hutauruk. Topik yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, profil perusahaan, gambaran umum masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang, PT Growth Sumatera Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan baja tulangan beton. Dalam proses produksinya, PT Growth Sumatera Industri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya baik dari segi mutu maupun harga. Permintaan pasar yang semakin meningkat dengan mutu berkualitas menjadi suatu tantangan bagi perusahaan. PT Growth Sumatera Industri memiliki beberapa masalah yang ditemukan di bagian produksi, di mana produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia dan ketentuan dari perusahaan sendiri. Dalam mencapai tingkat kualitas, produk baja tulangan beton yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi. Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka akan dikategorikan sebagai produk cacat atau defect. Tujuan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mahasiswa mampu meninjau dan memahami sistem industri secara langsung seperti aspek produk, proses, dan aspek-aspek kerekayasaan terkait. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan permasalahan terdapat dalam suatu sistem industri. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara langsung selama kerja praktek di perusahaan. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam proses analisis yang menghasilkan solusi atas permasalahan yang menjadi topik kerja praktek. Yang kelima, mahasiswa mampu menuangkan hasil observasi dan analisis dalam bentuk dokumen teknis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Profil perusahaan PT Growth Sumatera Industri. PT Growth Sumatera Industri merupakan salah satu badan usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang bergerak dalam bidang manufaktur untuk menghasilkan produk baja siap pakai seperti baja as, baja ulir, baja polos, wire mesh, dan wire rod. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT Industri Besi Cor dan baja yang bergerak di bidang pembuatan kuali dan wajan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan terbatas serta menggunakan tenaga kerja kurang lebih 70 orang karyawan. Kemudian pada tahun 1972, perusahaan berganti menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan baja hingga saat ini. Saat ini perusahaan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan keuntungannya semakin tinggi. Lokasi perusahaan. Lokasi PT Growth Sumatera Industri terdapat di Jalan KL Yosudarso, KM10, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Medan. Area pabrik PT Growth Sumatera Industri mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah timur, berbatasan langsung dengan Jalan KL Yosudarso dan kawasan industri Medan. Sebelah barat, berbatasan dengan Sulai Deni dan PT Gunung Segah Api Sakti. Sebelah utara, berbatasan dengan PT Abadi Rakyat Bakti dan PT International Iron Industry. Dan di sebelah selatan, berbatasan dengan PT United Rope 2242. Struktur organisasi PT Growth Sumatera Industri dapat kita lihat dalam slide berikut, di mana di level tertinggi terdapat Dewan Komisaris dan dibantu oleh Direktur Utama dan memiliki 3 cabang, yaitu Direktur Gilingan, Direktur Peleburan, dan Direktur Keuangan. Dan seperti bagian yang ada di slide berikut, ada 2 produk yang dihasilkan oleh PT Growth Sumatera Industri, yaitu baja tulangan beton polos atau yang disingkat dengan BJTP dan baja tulangan beton ulir atau disingkat dengan BJTS seperti yang ada di slide berikut. Proses produksi baja dimulai dari pengumpulan scrap atau besi tua atau besi bekas yang kemudian dikumpulkan dan dikategorikan dan dipisah-pisah berdasar kategori-kategori yang telah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam tanur induksi. Apabila mendukung dan telah dicek di laboratorium atau tes komputer, maka akan lanjut ke continuous casting machine atau tidak akan kembali lagi ke tanur induksi untuk melakukan peleburan. Setelah continuous casting machine akan masuk ke billet. Billet akan dites kembali, apabila berhasil akan masuk ke reheating furnace. Setelah dari reheating furnace masuk ke rolling mill. Setelah dari rolling mill akan menjadi baja billet, baja polos, baja ulir, dan baja as, di mana apabila pengecoran di besi sesuai maka akan dilanjutkan dengan straightening. Setelah straightening maka akan dilakukan dengan pengecekan ukuran, bentuk panjang besi, dan ketahanan.
kemudian masuk ke dalam bundling labeling. Setelah bundling labeling masuk ke tahap warehouse yang kemudian akan langsung ke masuk customer. Berikut merupakan proses bisnis PT Gross Sumatera Industri yang kami tuang dalam bisnis model Canvas, di mana ada beberapa elemen yang akan dituangkan dalam bisnis model Canvas seperti customer segment, customer relationship channels, value proposition, key activities, key resources, key partner, cost structure, and revenue streams, seperti yang ada di slide berikut. Gambaran umum masalah. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu jenis-jenis cacat yang sering terjadi di PT Gross Sumatera Industri. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah cacat pada produk. Dan yang ketiga, memberikan usulan perbaikan dan pengendalian kualitas untuk mengurangi jumlah cacat produk. Kemudian, batasan-batasan masalah yang digunakan yaitu ruang lingkup masalah yang digunakan adalah pengendalian kecacatan produk baja pada rolling mill di PT Gross Sumatera Industri. Kedua, data yang digunakan adalah data rekaman produksi selama bulan Mei hingga Juli 2021. Kemudian, data rekaman tersebut dikirimkan melalui media sosial berupa WhatsApp oleh supervisor yang dikarenakan kerja praktek dilakukan secara daring. Kemudian yaitu data pendukung. Data pendukung yang digunakan adalah data target produksi yang terdiri dari prime product, besi KB, non-standar kurang dari 10 meter dan lebih dari 6 meter, non-standar kurang dari 6 meter, misroll, besi rusak, sisa gunting, potongan kepala ekor, dan mill scale. Tabel ini menunjukkan perbandingan antara target rejection dengan aktual dari setiap variabel kualitas. Terdapat 6 variabel kualitas yang tidak memenuhi target rejection dalam 3 bulan terakhir, yaitu prime product, non-standar kurang dari 6 meter, misroll, besi rusak, sisa gunting, dan potongan kepala ekor. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan secara rutin untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat pada baja tulangan beton yang diproduksi. Berikut adalah gambar-gambar yang menjadi data pendukung pada tabel sebelumnya. Kemudian pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara secara offline dan online dan observasi langsung ke perusahaan selama 1 hari. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data produksi dan data defect perusahaan yang sudah tersedia, di mana data tersebut dikirimkan secara online melalui media sosial WhatsApp oleh supervisor. Pengolahan data dan analisis. Metode 7 Tools. Yang pertama, CheckSheet. Seperti kita ketahui, CheckSheet merupakan lembaran pemeriksaan yang dibuat untuk mencatat data produk cacat. Berikut adalah tampilan CheckSheet pada bulan Mei yang terdapat pada bagian rolling mill. Untuk CheckSheet pada bulan Juni dan Juli, dapat dilihat pada lampiran 5, laporan kerja praktek. Yang kedua yaitu stratifikasi. Stratifikasi digunakan untuk pengelompokan data menjadi kelompok data yang lebih kecil dan sejenis, sehingga terlihat menjadi sederhana. Dari hasil stratifikasi, terdapat 8 jenis cacat pada rolling mill, yaitu besi KB, non-standar kurang 10 meter dan lebih dari 6 meter, non-standar kurang dari 6 meter, misroll, besi rusak, sisa gunting, potongan kepala ekor, dan mill scale. Yang ketiga adalah histogram. Histogram digunakan untuk melihat seberapa sering cacat produk tersebut muncul atau terjadi. Maka, dari hasil histogram yang didapat, cacat yang sering terjadi adalah cacat sisa gunting. Dan cacat yang paling jarang terjadi, yaitu besi KB. Diagram Pareto menunjukkan prinsip bahwa 20% penyebab menghasilkan atau menyebabkan 80% manfaat dari kegiatan atau pekerjaan tersebut. Prinsip diagram Pareto juga merupakan metode dasar dalam pengendalian mutu atau kualitas guna menghasilkan hasil optimal dan bertujuan untuk memisahkan masalah yang signifikan dari masalah yang insignifikan atau masalah yang biasa saja. Berdasarkan diagram yang telah dibuat, menunjukkan bahwa 80% akumulasi kendala produksi yang menunjukkan prioritas yang harus diselesaikan, terdapat 5 kendala produksi, di mana dominasi tertinggi terdapat pada kendala produksi sisa gunting dengan persentase 23%. Dominasi kedua ada pada kendala produksi misroll dengan persentase 18%. Ketiga ada pada kendala produksi mill scale. Keempat ada pada kendala produksi besi rusak dengan persentase 12%. Kelima, ada pada kendala produksi potongan kepala ekor dengan persentase 11%.
Sesuai dengan prinsip Pareto yang menunjukkan atau menyatakan aturan 80% per 20%, yang artinya 80% masalah mutu disebabkan oleh 20% penyebab kendala produksi, sehingga dipilih jenis-jenis kendala produksi dengan kumulatif mencapai 80% dengan asumsi bahwa dengan 80% tersebut dapat mewakili seluruh jenis kendala produksi yang terjadi. Scatter diagram. Pada gambar scatter diagram yang terdapat pada kendala produksi yang didapat dari Pareto yang akan dikembangkan, terlihat bahwa pola penyebaran dari data yang ada di slide berikut dilihat berupa titik-titik pada scatter diagram menyebar di atas dan di bawah, dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, yang artinya tidak ada kecenderungan satu sama lain antara kendala yang satu dengan kendala yang lainnya. Begitu juga dengan kendala-kendala lainnya, bahwa dilihat berupa titik-titik pada scatter diagram menyebar di atas dan di bawah, dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, yang artinya tidak membentuk kecenderungan cacat tiap kendala produksi berkorelasi terhadap kendala produksi yang ingin diketahui korelasinya. Untuk mengurangi kendala produksi yang ada, maka perusahaan melakukan implikasi manajemen untuk mengetahui bagaimana revisi dan pembahasan dari temuan ketika produksi. Control chart. Dalam penelitian ini, peta kendali yang digunakan adalah peta kendali P atau P-chart. Pada gambar, terlihat bahwa banyak proporsi cacat melewati batas atas dan batas bawah. Pada grafik yang didapatkan menunjukkan bahwa proporsi mengalami kenaikan cacat yang cukup signifikan dan keturunan yang mengalami cukup signifikan juga. Dari grafik dapat dilihat bahwa setiap proporsi melewati atas dan batas bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan tidak terkendali. Pada grafik cacat produksi yang lainnya juga terjadi kenaikan yang signifikan dan mengalami penurunan yang signifikan juga. Oleh sebab itu, keadaan masih tidak terkendali. Pada grafik control chart mill scale berbeda dengan control chart lainnya, di mana proporsi cacat ini berada pada kendali atas dan kendali bawah. Tetapi pada proporsi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal itu tidak mempengaruhi bahwa cacat ini masih dapat disimpulkan dalam keadaan yang terkendali. Metode sebentuk selanjutnya yaitu Fishbone atau Cause and Effect Diagrams, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebab akibat dari suatu permasalahan atau jenis cacat. Masalah akan dipecahkan menjadi beberapa kategori dengan sebutan 4M dan 1E, yaitu man atau manusia, mesin, method, material, dan environment atau lingkungan. Yang pertama yaitu Fishbone, sisa gunting. Faktor-faktor yang menyebabkan produk cacat sisa gunting diantaranya sebagai berikut, yaitu man, kurangnya pelatihan para pekerja, di mana tidak terampil mengoperasikan oscillator, dan pekerja baru minim skill serta pengetahuan. Hal ini juga mengakibatkan pekerja tidak teliti pada saat mengoperasikan mesin. Selanjutnya mesin, yaitu oscillator tidak memotong baja sesuai ukuran yang diakibatkan kualitas mesin kurang baik. Hal ini juga diakibatkan karena tidak ada pengecekan dan perbaikan mesin, dan juga setting mesin tidak tepat karena instruksi kerja tidak dipahami secara optimal. Selanjutnya material, di mana menggunakan baja bekas atau scrap yang tidak sesuai SNI, di mana berasal dari supplier baja bekas yang tidak dibersihkan dan disortir sebelumnya, yang menyebabkan pasir masuk ke dalam baja dan kandungan baja tidak murni, dan baja yang dihasilkan juga berkualitas rendah akibat kelebihan mangan dan karbon. Selanjutnya itu metode, di mana manajemen tidak memberikan prosedur pemotongan secara tertulis. Hal ini mengakibatkan penjelasan prosedur kurang jelas dan prosedur pemotongan tidak tepat. Environment, di mana lingkungan pabrik tidak mendukung akibat panas, bising, dan kotor serta berdebu yang diakibatkan karena kurangnya perhatian terhadap kondisi pabrik serta nantinya menimbulkan bahaya. Dan analisis sebab akibat selanjutnya yaitu misroll, di mana faktor-faktor yang menyebabkannya hampir sama dengan sisa gunting. Di mana yang menjadi pembedanya yaitu pada cacat misroll umumnya diakibatkan kesalahan mesin rolling mill atau penggiling yang tidak membentuk baja sesuai ukuran. Diakibatkan kualitas mesin kurang baik karena tidak dilakukan pengecekan dan perbaikan mesin, serta setting mesin tidak tepat karena instruksi kerja yang tidak optimal. Dan juga metode, di mana manajemen tidak memberikan prosedur pembentukan secara tertulis. Analisis selanjutnya yaitu merupakan mill scale, di mana faktor-faktor penyebab mill scale hampir sama dengan misroll dan sisa gunting. Dan yang menjadi pembedanya yaitu cacat mill scale umumnya diakibatkan kesalahan mesin tanur induksi yang tidak bekerja secara optimal, yang mengakibatkan terjadinya oksidasi pada temperatur tinggi. Hal ini juga mengakibatkan baja mengalami scaling atau pengelupasan, dan juga menjadi pembedanya yaitu metode, di mana prosedur peleburan tidak diberikan secara tertulis. Selanjutnya yaitu baja rusak, di mana faktor-faktor yang menyebabkan produk baja rusak seperti man, mesin, metode, material, environment sama dengan misroll. Dan yang terakhir yaitu potongan kepala ekor. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya cacat potongan kepala ekor hampir sama dengan jenis cacat lainnya. Dan yang menjadi pembedanya yaitu faktor mesin oxidator yang tidak memotong baja sesuai dengan ukuran. Dan metode yaitu prosedur pemotongan yang tidak diberikan secara tertulis dan kurang jelas, dan
mengakibatkan prosedur pemotongan baja tidak tepat. Metode selanjutnya yaitu fault tree analysis atau FTA. FTA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa akar penyebab kecelakaan kerja atau munculnya suatu jenis cacat yang terjadi pada suatu industri atau perusahaan. Dalam membuat pohon kesalahan atau fault tree, hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak perusahaan dan melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi. Pada pengamatan yang dilakukan terhadap perusahaan, maka fault tree analisis yang didapat pada munculnya setiap jenis cacat itu seperti cacat sisa gunting yang merupakan masalah utama atau top event penyebab terjadinya munculnya sisa gunting, yaitu human error karena kurangnya pelatihan, tools atau mesin karena tidak dilakukannya pengecekan atau perbaikan mesin, dan instruksi kerja tidak optimal, dan metode yaitu prosedur pemotongan tidak tertulis. Yang merupakan akar masalah penyebab terjadinya muncul cacat jenis sisa gunting yaitu antara lain tidak teliti pada saat mengoperasikan mesin pemotong baja, oscillator tidak memotong baja sesuai ukuran, dan penjelasan prosedur kurang jelas dan tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu fault tree analysis pada misroll, di mana dapat dilihat yang merupakan masalah utama terjadinya muncul cacat misroll yaitu pada tools atau mesin karena tidak dilakukannya pengecekan dan perbaikan mesin, dan instruksi kerja tidak dipahami secara optimal, dan pada metode yaitu karena prosedur pembentukan baja yang salah. Hal ini pun dapat diketahui akar masalah penyebab munculnya cacat misroll, yaitu rolling mill tidak membentuk baja sesuai ukuran, dan penjelasan prosedur kurang jelas dan tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu fault tree analysis pada mill scale, yang merupakan masalah utama penyebab munculnya cacat mill scale yaitu pada human error karena kurangnya pelatihan, tools atau mesin yaitu terjadinya oksidasi pada saat temperatur tinggi, dan metode yaitu prosedur peleburan tidak tertulis. Dan merupakan akar masalah penyebab munculnya cacat mill scale yaitu tidak teliti pada saat mengoperasikan tandur industri, mesin tandur industri tidak bekerja optimal, penjelasan prosedur kurang jelas dan tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu potongan kepala ekor, yang menjadi masalah utama atau event penyebab munculnya cacat potongan kepala ekor yaitu human error, kurangnya pelatihan, tools atau mesin tidak dilakukannya pengecekan dan perbaikan mesin, dan instruksi kerja tidak optimal, dan metode yaitu prosedur pemotongan tidak tertulis. Dan yang merupakan akar masalah penyebab munculnya potongan kepala ekor yaitu tidak telitinya pada saat mengoperasikan mesin pemotongan baja, oscillator tidak memotong baja sesuai ukuran, dan penjelasan prosedur kurang jelas dan tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu fault tree analysis penyebab munculnya cacat baja rusak, antara lain masalah utama yang menyebabkannya ini human error karena kurangnya pelatihan, tools atau mesin yaitu mesin penggiling atau rolling mill jangan dibersihkan dan diperiksa, material menggunakan baja bekas atau scrap yang tidak disortir dengan baik, dan metode itu prosedur pembentukan tidak tertulis. Dan yang merupakan akar masalah penyebab munculnya cacat baja rusak yaitu tidak teliti pada saat mengoperasikan telur industri, mesin rolling mill tidak membentuk baja sesuai standar, baja tidak sesuai dengan standar bahan baku atau SNI, dan prosedur pembentukan baja tidak tepat. Melalui fault tree analysis ini, maka akan diberikan usulan perbaikan yang dapat digunakan perusahaan untuk kedepannya mengurangi jenis cacat, bahkan menghapus cacat tersebut. Dan akan dijelaskan pada bagian kesimpulan. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat berdasarkan hasil penelitian, yaitu yang pertama berdasarkan hasil Seven Tools, dari 7 jenis cacat yang terjadi terdapat 5 jenis yang memerlukan perbaikan utama pada baja tulang beton, di mana merupakan cacat tertinggi penyebab 80% isu kualitas di bagian rolling mill, yaitu sisa gunting dengan persentase 23,18%, misroll 40,95%, mill scale 57,83%, baja rusak 69,67%, dan potongan kepala ekor 80,26%. Dari kontrol chart, beberapa titik berada di luar batas kendali karena faktor man, metode, material, mesin, dan environment, sehingga dikatakan bahwa proses tidak terkendali. Faktor man diakibatkan kurangnya pelatihan para pekerja baru yang mengakibatkan minim skill dan pengetahuan, serta tidak ahli dalam menggunakan mesin yang mengakibatkan tidak telitinya mengoperasikan mesin rolling mill, oscillator, dan tandur industri. Faktor mesin diakibatkan mesin tidak optimal seperti membentuk baja tidak sesuai ukuran dan standar. Hal ini diakibatkan kualitas mesin kurang baik, mengalami masalah karena tidak adanya pengecekan atau perbaikan mesin, dan mesin lama masih digunakan, serta instruksi kerja belum dipahami sehingga setting mesin tidak tepat dan terjadi oksidasi pada temperatur tinggi. Faktor metode yaitu prosedur pengerjaan tidak tertulis sehingga pekerja memperoleh prosedur yang kurang jelas dan pekerja menjalankan prosedur tidak tepat. Faktor material yaitu baja tidak sesuai SNI, di mana baja bekas memiliki kualitas rendah akibat kelebihan Mg dan C. Hal ini juga diakibatkan baja tidak disortir dengan baik, di mana terdapat pasir yang tidak diinginkan. Faktor environment yaitu lingkungan pabrik yang panas, bising, kotor, dan berdebu karena kurangnya perhatian kondisi pabrik, sehingga nantinya dapat menimbulkan bahaya terhadap kerja pabrik dan lingkungan sekitar lainnya.
Berdasarkan FTA, ada pun usulan yang dapat diberikan sebagai perbaikan yaitu faktor human error dengan melakukan training berkala pekerja agar menambah keterampilan dan dalam mengoperasikan mesin. Faktor mesin yaitu melakukan perawatan secara rutin terhadap mesin, mengganti mesin yang sudah lama bekerja. Faktor material yaitu dengan menyortir baju bekas dan memisahkan dari material pasir, mengganti bahan baku menjadi biji besi atau baju baru. Faktor metode yaitu dengan melakukan penyuluhan secara berkala serta adanya pengecekan langsung ke lapangan dan membuat prosedur secara tertulis agar tidak terjadi kesalahan. Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan proses produksinya, yaitu dengan memberikan pelatihan operator agar dapat menjalankan pekerjaan dan meningkatkan SDM perusahaan, membuat jadwal perawatan atau maintenance berkala pada mesin produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Kepala divisi mengawasi para pekerja agar bekerja sesuai prosedur, memperhatikan lingkungan kerja untuk memudahkan proses produksi, dan memperhatikan ketiga agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada perkataan atau perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.